Saudaraku, Sang Terang yang sejati telah lahir di dunia. Ia telah lahir di hati kita. Sang Terang membuat kita hidup dan berpengharapan. Namun, bukan hanya itu, Sang Terang telah menjadikan kita anak-anak-Nya. Ia menghendaki agar kita pun memancarkan terang-terangnya dalam hidup sehari-hari. Kidung Jemaat 322, Terang Matahari. Tuhan, ibadah minggu yang pertama di bulan Januari yang kita laksanakan di rumah ini berlangsung dalam pengakuan kita bersama. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertaimu. Ibadah saat ini berlangsung dalam terang tema menjadi. Bacaan Alkitab dibacakan dari Yeremia 31 ayat 37 sampai dengan 14. Pembacaan puisi oleh Diaken Wiwi Nur Amalina. Terang dan kegelapan. Saat surya di puncak teriknya, saat terangnya paling terang, dan tak seorang pun mampu menatap karisma wajahnya, aku hanya menunduk ke tanah dan kulihat gelap bayangku sendiri. Saat menggerakkan badanku, gelapnya mengikuti gerakku, hitamnya mengikuti langkahku. Semakin ku berlari, ia terus menghampiri. Tak jua ia ingin pergi. Gelap itu sirna saat teduh di bawah gelap lainnya. Sementara gerahku sirna, saat itu pula aku tak lagi melihat wajahnya. Saat malam tiba, saat ia terhalang bongkahan tanah bulat yang besar, di mana separuh bongkahan tanah itu tak dapat menutup wajahnya, aku mulai merindunya. Aku menunggu hadirnya, ingin tahu rupa wajahnya, namun tak sanggup. Nyalanya menyilaukan penglihatanku.
Aku hanya ingin melihat nyala kecilnya. Nyala yang tak dapat kupandang, meski gelap lebih besar menghadang. Sekedar ingin melihat matamu, sehingga ku tahu caramu memandang jiwaku. Karya Novi Cahyoprabowo. PKJ 242, Seindah Siang Disinari Malam. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan Markus 12 ayat 30 sampai 31. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Suplemen 83, anugerahnya sangat besar. sangat besar anugerahnya yang telah ku terima. Dahulu aku tersesat, ini karena besarnya anugerah, hilanglah takutku. Rahmat-Nya yang sungguh indah, memberi berkat restu. Umat Tuhan, berbahagialah setiap kita yang diampuni pelanggaran dan dosanya, maka kini hiduplah seturut dengan anugerah Tuhan. Efesus pasal 3 ayat 7-8 menyatakan anugerah yang demikian. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita peroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Demikianlah anugerah Tuhan. Syukur kepada Allah.
sapaan firman Tuhan, maka mari berhimpun di dalam terang Roh Kudus kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang mengasihi kami bersyukur kepada Tuhan di minggu pertama bulan Januari tahun 2021 ini Engkau mengizinkan kami mengawali rangkaian kehidupan di tahun ini dengan sebuah ibadah, mewujudkan ungkapan sembah bakti serta syukur kami kepadamu, mengingat setiap kebaikan Tuhan yang telah Engkau curahkan kepada kami. Maka saat ini kami rindu untuk dikuatkan dan diarahkan, dihibur tetapi mungkin juga ditegur oleh sabda kebenaran firman-Mu, sehingga kami peroleh tuntunan untuk menjalani kehidupan seturut dengan kehendak Tuhan. Berkatilah dan kuatkan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya ketika kami membaca, mendengar dan merenungkan firman-Mu, hati kami dibuka untuk mengerti maksud hati Tuhan, dan kemudian kami wujudkan di dalam hidup kami mengikut Engkau. Terima kasih Tuhan, syukur kami naikkan padamu, demi Kristus kami siap untuk disapa oleh firman Tuhan. Amin. Saudara-saudara umat kekasih Tuhan, bacaan Alkitab untuk ibadah pada hari ini dibacakan dari kitab Nabi Yeremia pasal 31 ayat 7 sampai 14. Yeremia pasal 31 ayat 7 sampai 14 yang menyatakan kepada kita demikian. Sebab beginilah firman Tuhan, bersorak-soralah bagi Yakub dengan sukacita, bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa. Kabarkanlah, pujilah dan katakanlah, Tuhan telah menyelamatkan umatnya, yakni sisa-sisa Israel. Sesungguhnya, aku akan membawa mereka dari tanah utara dan akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi. Di antara mereka ada orang buta dan lumpuh, ada perempuan yang mengandung bersama-sama dengan perhimpunan yang melahirkan. Dalam kumpulan besar mereka akan kembali kemari. Dengan menangis mereka akan datang. Dengan hiburan aku akan membawa mereka, aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai, di jalan yang rata, di mana mereka tidak akan tersandung. Sebab aku telah menjadi bapa Israel, Efraim adalah anak sulungku. Dengarlah firman Tuhan, hai bangsa-bangsa, beritahukanlah itu di tanah-tanah pesisir yang jauh. Katakanlah, Dia yang telah menyerakkan Israel akan mengumpulkannya kembali, dan menjaganya seperti gembala terhadap kawanan dombanya. Sebab Tuhan telah membebaskan Yakub, telah menebusnya dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya. Mereka akan datang bersorak-sorak di atas bukit Sion, muka mereka akan berseri-seri karena kebajikan Tuhan, karena gandum, anggur dan minyak, karena anak-anak kambing domba dan lembu sapi. Hidup mereka akan seperti taman yang diairi baik-baik, mereka tidak akan kembali lagi merana. Pada waktu itu, anak-anak dara akan bersukaria menari beramai-ramai. Orang-orang muda dan orang-orang tua akan bergembira. Aku akan mengubah perkabungan mereka menjadi kegirangan, akan menghibur mereka dan menyukakan mereka sesudah kedukaan mereka. Aku akan memuaskan jiwa para imam dengan kelimpahan, dan umatku akan menjadi kenyang dengan kebajikanku. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan, berbahagialah setiap kita yang mendengar serta memeliharanya. Haleluya. 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 Saudara-saudara, ada sebuah perkataan dalam bahasa Inggris, I know it doesn't matter what is under the hood, the only thing that matter is who is behind the wheel. Tidak masalah apa yang ada di bawah kap mesin, tetapi yang lebih penting adalah siapa yang mengemudikan. Saudara-saudara, ungkapan ini diucapkan oleh salah seorang tokoh film, Dominic Toretto. Kalau panjenengan mengikuti serial The Fast and Furious, ini ada di Fast and Furious 8, The Fate of the Furious. Diucapkan di bagian awal dari film itu ketika dia harus balapan dengan seorang pemimpin kota, seorang raja kota yang bernama Raldo. Saudara-saudara, yang menarik adalah mobil yang dipakai oleh tokoh utama kita, oleh Dom, itu adalah sebuah mobil busuk gitu ya, saya maturnya begitu, mobil busuk. Mobil yang sudah tua, mesinnya sudah rusak-rusakan, sudah tidak bisa kencang, sudah tidak bisa ngebut.
Bahkan oleh pemilik mobil itu, keponakan dari Dom, dikatakan bahwa mobil ini adalah mobil yang paling lambat di negara Kuba. Jadi mobil paling lambat di seluruh negara. Sedangkan mobil yang dipakai oleh musuhnya, oleh lawannya, oleh Raldo, itu adalah mobil yang dikatakan paling kencang di negara itu. Jadi ketika mobil itu berpapasan begini, mobilnya yang punyanya lawannya Dom itu ketika digas, itu semuanya bergetar. Seolah-olah ingin menunjukkan betapa besarnya tenaga mesin yang ada di situ. Tetapi saudara-saudara, Dom mengatakan bahwa nggak penting yang ada di mobil itu, nggak penting apa yang ada di mesinnya, yang paling penting adalah siapa yang mengemudikan. Nah saudara-saudara, seperti kita tahu, acap filmnya orang-orang Hollywood begitu ya, di akhir balapan itu Dom menang dengan sangat tipis. Dia menunjukkan bahwa kualitas seorang driver, kualitas seorang sopir, itu lebih menentukan hasil akhir dari sebuah pertandingan dibandingkan ketika orang hanya bercakap tentang mobilnya, tentang mesinnya, tentang tenaga kuda yang dihasilkan oleh mobil tersebut. Sebagus apapun mobil yang dimiliki, ketika berada di tangan pengemudi yang salah, yang tidak paham, yang tidak tahu bagaimana mengemudi dengan baik, tentu tidak akan bisa menang. Tetapi sebaliknya, mobil sebusuk apapun, seburuk apapun, selemah apapun tenaganya, ketika berada di tangan yang benar, ketika berada dipegang oleh pengemudi yang handal, maka kemudian itu bisa menghasilkan sebuah kemenangan. Nah saudara-saudara, acap kita berjumpa dengan pikiran-pikiran yang mengatakan bahwa kualitas seseorang, keberadaan, kemampuan seseorang itu adalah kepentingan yang nomor satu. Itu adalah hal yang sangat menentukan di dalam sebuah keberhasilan, bahkan itu kemudian dihidupi oleh dunia pendidikan, dunia pekerjaan, bahkan sekarang mulai menjangkiti dunia pelayanan. Orang berpikir untuk mengambil yang terbaik, yang nilainya paling tinggi, yang kekuatannya paling besar, yang memiliki potensi paling besar, dengan harapan bahwa nantinya itu kemudian bisa menghasilkan hasil yang terbaik. Tetapi saudara-saudara, bacaan pada hari ini unik. Karena bacaan dari kitab Nabi Yeremia ini mengisahkan janji Tuhan kepada bangsa Israel yang pada waktu itu masih berada di tanah pembuangan. Janji pembebasan untuk pulang dan membangun kembali kehidupan bernegara, berbangsa sebagai sebuah umat yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata itu memberikan semangat bagi bangsa Israel untuk terus berjuang berada di tanah pembuangan. Ini bukan sebuah tugas yang ringan. Ketika bangsa Israel kemudian menerima janji bahwa kamu nanti akan pulang ke tanahmu sendiri, itu bukan sekedar janji bahwa kemudian bangsa itu akan dikembalikan, dipulihkan, menjadi bangsa yang baik-baik saja, bukan hanya itu. Tetapi janji pemulihan ini juga mengandung sebuah tanggung jawab untuk bangsa ini kemudian bekerja keras. Untuk kemudian bangsa ini berjuang bersama-sama membangun kembali negerinya yang ketika ditinggalkan menuju ke tanah pembuangan, itu sudah hancur menjadi puing-puing. Jadi janji mengenai kembalinya bangsa Israel ke tanah miliknya, ke tanah yang dijanjikan Tuhan kepadanya sejak dari zaman Yakub, itu bukan hanya sebuah janji bahwa kamu nanti akan jadi baik, celing begitu, tidak. Tetapi itu adalah sebuah tantangan dari Tuhan, sebuah tanggung jawab dan panggilan yang diberikan untuk mereka kemudian bekerja bersama-sama mewujudkan kembalinya Israel yang jaya. Nah, yang menarik adalah ternyata yang dipanggil Tuhan itu bukan mereka yang kuat saja, bukan mereka yang kaya saja, bukan mereka yang pandai saja, bukan mereka yang bijaksana saja. Bacaan Yeremia justru menunjukkan bahwa Tuhan juga memanggil mereka yang buta dan lumpuh. Orang buta bisa apa? Orang lumpuh bisa apa? Di dalam perspektif sebuah bangsa pada waktu itu. Orang perempuan-perempuan yang hamil dan mereka yang baru saja melahirkan, itu bisa apa? Tetapi saudara-saudara, bacaan Yeremia hendak menunjukkan kepada kita bahwa ternyata Tuhan bisa memakai yang dipandang lemah oleh manusia. Tuhan bisa memakai orang-orang yang selama ini mungkin tidak dianggap oleh orang-orang lain sebagai alat Tuhan, ketika orang-orang itu menyadari siapa yang memakai mereka. Maka kemudian Yeremia berulang kali mengingatkan bahwa yang memulihkan mereka bukanlah bangsa Israel sendiri, tetapi Tuhan.
Tuhan yang akan memakai mereka, Tuhan yang akan menguatkan mereka, Tuhan yang akan memampukan mereka. Dan disitulah kemudian mereka diajak untuk bertumbuh menjadi anak-anak terang, anak-anak Allah yang sejati, yaitu mereka yang sadar akan panggilan dari Tuhan. Ini menarik. Menjadi anak-anak terang itu bukan sekedar kemudian orang yang tahu bahwa saya anak Tuhan, tidak. Tetapi bahwa mereka sadar betul bahwa mereka dipanggil oleh Tuhan, mereka dipakai oleh Tuhan, dan mereka tahu bahwa Tuhanlah yang akan menguatkan mereka. Kualifikasi yang ditentukan Tuhan adalah kesadaran bahwa mereka adalah milik Tuhan, mereka akan dipakai oleh Tuhan dalam artian mereka akan dipanggil untuk menjadi anak-anak terang, dimampukan untuk mengemban tugas panggilan sebagai pewarta kasih dan pemelihara iman. Di sini Tuhan menggugurkan kualifikasi yang dimiliki oleh manusia. Tuhan menggugurkan pandangan-pandangan manusia bahwa yang bisa itu yang kuat, yang berjabatan, yang pandai, yang bijak, tidak. Tetapi Tuhan menunjukkan bahwa yang dipakai adalah mereka yang mau untuk dipakai. Nah, saudara-saudara, mengawali tahun 2021, ibadah minggu pada hari ini akan menjadi tempat di mana saudara-saudara kita sebagian akan mengakhiri tugas panggilannya sebagai penatua dan diaken, dan sebagian yang lain akan menyatakan kesediaannya untuk menjadi pelayan Tuhan di dalam kemajelisan. Standar apa yang ditetapkan untuk menjadi seorang penatua dan diaken? Standar apa yang ditetapkan untuk menjadi pelayan Tuhan? Seringkali standar-standar dunia kemudian masuk di dalamnya. Yang pandai mas, yang bisa ngomong mas, yang bijak mas, yang begini mas, yang begitu mas. Tapi saudara-saudara, pada hari ini kita belajar dari kitab Yeremia bahwa Tuhan berkenan memakai siapapun yang menurut Tuhan mau untuk dipakai. Jadi standar kualifikasi yang dipakai oleh Tuhan adalah mau untuk dimampukan, mau untuk dipakai oleh Tuhan, mau untuk menjadi alatnya. Maka mari kita bersama-sama pada hari ini menjadi saksi dan mendukung saudara-saudara kita yang mau untuk menanggapi panggilan Tuhan sebagai penatua dan diaken. Mereka akan menjadi pewarta kasih dan pemelihara iman di dalam kehidupan bergereja. Mereka akan menjadi teladan bagi kita bagaimana sebuah ketidakmampuan dari manusia bisa diolah oleh Tuhan ketika kita mau untuk belajar. Nah, maka mari saudara-saudara, kita mengubah sudut pandang kita. Kita berluar dari segala macam kualifikasi dunia dan masuk kepada standar kualifikasi anak-anak terang. Yaitu mereka yang tahu betul siapa yang memakai mereka, siapa yang memakai dan memanggil kita. Dan kemudian kita menanggapi panggilan itu dengan kita berpelayanan dengan penuh sukacita. Kepada teman-teman yang mengakhiri masa jabatannya sebagai penatua dan diaken, terima kasih. Anda sudah mengakhiri tugas panggilan Anda sebagai pewarta dan pemelihara. Dan bagi teman-teman yang akan menyatakan kesediaannya untuk menanggapi panggilan kemajelisan, selamat datang di dalam ruang belajar untuk menjadi anak-anak terang, menanggapi panggilan Tuhan sebagai pewarta dan pemelihara. Umat Tuhan, mari bersama-sama belajar menjadi pewarta dan pemelihara, menjadi anak-anak terang milik Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita masuk di dalam saat teduh. Jemaat dimohon berdiri. Bersama seluruh orang percaya yang mendengarkan Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita kuatkan kembali janji iman kita dengan mengikrarkan bersama pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus,
lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari bersama kita menaikkan doa syukur dan syafaat mengawali tahun ini. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang mengasihi kami bersyukur kepadamu Tuhan. Di ibadah pertama tahun 2021 ini Engkau mengizinkan kami untuk belajar dari Yeremia yang mengingatkan kami bahwa Engkau berkenan memakai semua orang menjadi pewarta dan pemelihara di dalam kehidupan beriman. Harus kami akui dan harus kami memohon ampun kepadamu karena standar kualifikasi dunia seringkali mendominasi kehidupan bergereja, mendominasi kehidupan beriman. Kami menilai orang-orang di sekitar kami dari standar-standar yang dihidupi oleh dunia pendidikan, dunia pekerjaan, tanpa mau memahami bahwa ternyata Tuhan memiliki standar kualifikasi yang berbeda. Tetapi saat ini kami belajar bahwa Engkau berkenan memakai siapapun yang mau untuk Engkau pakai, Engkau mengubahkan mereka, Engkau memampukan mereka, sehingga Engkau akan memakai anak-anak Tuhan yang menyadari bahwa dirinya adalah anak-anak terang, sudah menjadi milik Tuhan dan bersedia untuk dipakai oleh Tuhan. Maka saat ini mampukanlah kami untuk memiliki kesadaran itu, bahwa kami adalah anak-anak terang milik Tuhan. Kami mau untuk Tuhan pakai, kami mau untuk Tuhan bentuk, kami mau untuk Engkau gunakan menjadi alatmu, menjadi pewarta dan pemelihara di tengah-tengah kehidupan bersama. Kami menyadari segala kelemahan kami, ketidakmampuan kami, maka kami mau belajar bersama-sama dengan Tuhan. Maka saat ini mampukanlah kami untuk juga menyapa saudara-saudara kami yang merasakan kelemahan di dalam tubuhnya maupun kelemahan di dalam hatinya. Mampukan juga kami untuk mendukung pelayanan di gerejamu ini melalui segala hal yang bisa kami kerjakan. Sehingga Tuhan melalui kebersamaan kami bisa memenuhi tugas panggilan yang Kau anugerahkan kepada kami. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami di tengah perjuangan melawan pandemi corona. Izinkan kami untuk tetap menjadi pewarta dan pemelihara, untuk bisa Engkau pergunakan menjadi orang-orang yang menyapa sesama kami dengan penuh kasih, membagikan sukacita dan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, inilah seru doa syukur dan permohonan kami yang kami naikkan di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersyukur bersama atas kebaikan Tuhan melalui pengumpulan persembahan. 2 Korintus 9 ayat 12 menyatakan, sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Mari bersama berdoa. Tuhan, makasih, kami bersyukur untuk pemeliharaan-Mu dalam hidup kami melalui setiap pekerjaan pelayanan kami. Maka saat ini kami menyatakan syukur dalam bentuk persembahan yang kami haturkan kepadamu melalui gereja. Tolong kami untuk dengan sukacita mempersembahkan hidup kami bagi kemuliaan nama-Mu. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Atas segala rahmat-Mu, syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh, syukur atas
kasih sayang dari selamat dan aman. Umat Tuhan, seperti telah diwartakan di dalam warta gereja dan di dalam ibadah ini ada beberapa saudara yang akan mengakhiri masa pelayanannya sebagai penatua dan diaken karena sudah habis masa pelayanannya, dan ada beberapa saudara yang akan diteguhkan menjadi penatua dan diaken. Karena sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh majelis gereja, tidak ada keberatan yang sah yang disampaikan kepada persidangan pleno Majelis Gereja Kristen Jawa Kabluk Semarang, maka di dalam ibadah ini akan dilayankan pelerehan dan peneguhan penatua dan diaken. Saudara-saudara, Tuhan ingin membangun gereja dari antara orang-orang berdosa yang sudah dikuduskannya. Tuhan mengajar dan merawat gereja melalui firman dan roh-Nya, sehingga gereja itu bertumbuh, berkembang, dan menghasilkan buah. Tuhan juga bermaksud memanggil hamba-Nya yang dipilih, yaitu penatua, pendeta, dan diaken dalam kesatuan majelis gereja yang mengungkapkan 3 kedudukan Kristus sebagai Raja, Nabi, dan Imam. Tugas penatua adalah melakukan pelayanan gereja secara bertanggung jawab pada Yesus bersama dengan pendeta dan diaken, kemudian menjaga dan memelihara kemurnian ajaran menurut firman Tuhan dan kesucian sakramen, serta mengajar dan mendampingi anggota gereja untuk menyebarkan iman mereka dalam keluarga, jemaat, dan masyarakat. Adapun tugas diaken adalah melakukan pelayanan gereja secara bertanggung jawab kepada Yesus Kristus bersama dengan penatua dan pendeta, kemudian melakukan pelayanan kasih karunia kepada anggota gereja umum karena Kristus, serta mendorong anggota gereja untuk melakukan pelayanan kasih kepada warga masyarakat sebagai bukti kepedulian kepada sesama. Maka sekarang, saudara-saudara yang telah habis masa pelayanannya sebagai penatua dan diaken, dipersilakan untuk berdiri. Penatua dan diaken yang lereh adalah: pertama, diaken Wiwi Nur Amalina. Yang kedua, penatua Ambar Prihadi. Yang ketiga, diaken Dodi Laras Nugroho. Yang keempat, penatua Doni Tridadi. Yang kelima, penatua Erwita Dinarsari. Yang keenam, penatua Rawijo. Yang ketujuh, diaken Susetyo. 8, diaken Mulyono Hardono. 9, diaken Suyamti. 10, diaken Eko Kristianto. 11, penatua Satijo Budi Marianto. 12, diaken Andrianto Kurniawan. 13, diaken Ening Suryo Winanti. Mohon maaf, Bu Ening izin ada keperluan keluarga. 14, penatua Danu Ismoyo. 15, diaken Eko Yuni Widianto. 16, diaken Indarjo. 17, penatua Sapwono. Saudara-saudara penatua dan diaken yang mengakhiri masa jabatan, berbeda dengan pendeta, masa pelayanan penatua dan diaken adalah terbatas. Oleh karena itu saya sampaikan pada saudara-saudara bahwa saat ini saudara-saudara resmi lereh dari pelayanan sebagai penatua dan diaken. Jemaat Gereja Kristen Jawa Kabluk Semarang mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara semua yang telah melakukan tugas pelayanan sebagai penatua dan diaken selama ini.
Demikian juga majelis gereja mengucapkan terima kasih karena saudara-saudara telah bekerja sama dan bekerja bersama-sama dengan kami di dalam pelayanan kemajelisan. Meskipun saudara-saudara telah mengakhiri masa pelayanan sebagai penatua dan diaken, kiranya saudara-saudara tetap bersemangat untuk melanjutkan pelayanan di segala hal, di segala bidang, dengan penuh sukacita, karena kita percaya bahwa di dalam Tuhan tidak ada pelayanan yang sia-sia. Maka sekarang akan diserahkan surat purna pelayanan dari majelis gereja kepada saudara-saudara yang mengakhiri masa pelayanan sebagai penatua dan diaken. Yang pertama, Diaken Wiwi Nur Amalina. Yang kedua, Penatua Ambar Prihadi. Yang ketiga, Diaken Dodi Laras Nugroho. Yang keempat, Penatua Doni Tridadi. Yang kelima, Penatua Erwita Dinarsari. Yang keenam, Penatua Rawijo. Selanjutnya, Diaken Susetyo, Diaken Mulyono Hardono, Diaken Suyamti, Diaken Eko Kristianto, Penatua Satijo Budi Maryanto, Diaken Andrianto Kurniawan, Penatua Danu Ismoyo, Diaken Eko Yuni Widianto, Diaken Indarjo, dan Penatua Sapwono. Saudara-saudara yang telah lereh disilakan untuk menghadap ke arah jemaat, silakan berbalik ke arah kamera. Saudara-saudara, inilah saudara-saudara kita yang telah menyelesaikan tugas panggilannya sebagai penatua dan diaken. Sekarang mereka telah menjadi jemaat sama seperti warga gereja yang lain. Untuk itu, marilah kita bersama-sama melayani Tuhan di dalam kebersamaan Gereja Kristen Jawa Kabluk Semarang. Kita sambut mereka dengan ucapan syukur dan sukacita. Saudara-saudara, silahkan duduk kembali. Dan sekarang saudara-saudara yang akan diteguhkan sebagai penatua dan diaken disilakan untuk berdiri. Yang pertama, Bapak Bisma Yoga Aditya. Yang kedua, Ibu Angelin Nugraheni. Yang ketiga, Ibu Indarti. Yang keempat, Ibu Wiwi Nur Amalina. Yang kelima, Ibu Elizabeth Puji Lestari. Yang keenam, Bapak Andreas Teguh Tri. Yang ketujuh, Bapak Susetyo. Yang kedelapan, Ibu Erwita Dinarsari. Yang kesembilan, Bapak Daniel Kristanto. Kesepuluh, Ibu Suyamti. 11, Bapak Kristanto Budi Utomo. 12, Bapak Andrianto Kurniawan. 13, Bapak Supriyanto. 14, Bapak Yohanes Sumarno. 15, Bapak Supeno. 16, Bapak Julius Risang Bayu. 17, Bapak Eka Rohadi Atmanto. 18, Bapak Indarjo. 19, Bapak Eko Yuni Widianto. 20, Ibu Suwarti.
21. Bapak Yohanes Hartono Bambang Kristanto. Ya, saudara-saudara, agar umat dapat menyaksikan bahwa saudara-saudara semua sanggup melaksanakan tugas sebagai penatua dan diaken dengan setia dan penuh sukacita, maka saudara-saudara disilakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, apakah saudara percaya bahwa Allah telah memanggil saudara melalui jemaat untuk melakukan tugas yang suci dan mulia ini? Yang kedua, apakah saudara percaya Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Tuhan? Dan apakah saudara bersedia menolak segala ajaran yang bertentangan dengan Alkitab? Dan yang ketiga, apakah saudara-saudara bersedia melaksanakan kewajiban sebagai penatua dan diaken dengan sungguh-sungguh? Dan apakah saudara sanggup untuk menerima berbagai pengembalaan berdasarkan Alkitab? Secara bersama-sama, bagaimana jawab saudara-saudara? Umat diundang untuk berdiri menjadi saksi berkat bagi para penatua dan diaken. Pujilah Kahik semesta, sumber segala kurnia, surga dan bumi puji terus, Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Allah yang setia telah memanggil saudara semua untuk melakukan tugas suci dan mulia, akan memampukan saudara semua untuk menjadi pelayan yang baik baginya. Amin. Mari bersama kita berdoa. Bapa Surgawi, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau telah memberkati jemaat-Mu di sini melalui pelayanan para penatua dan diaken yang baru saja lereh karena habis masa pelayanannya. Semoga Tuhan memberkati pelayanan yang telah dilakukan selama ini, dan kiranya Engkau juga memberkati mereka yang telah habis masa pelayanannya sebagai penatua dan diaken, agar mereka terus dapat melayani Tuhan di tengah-tengah kehidupan bergereja. Engkau jugalah yang bertahta di sorga dan bumi, kami mengucap syukur karena Engkau sendiri yang membangun dan melestarikan jemaat-Mu di sini, sehingga semakin tumbuh, berkembang, dan berbuah. Kami juga mengucap syukur karena Engkau telah memanggil anak-anak-Mu sebagai panggilan sebagai majelis untuk mengatur, mengorganisasi, memelihara, dan mengatur kehidupan bergereja, sehingga jemaat dapat dipelihara dalam keselamatan. Semoga Tuhan memampukan pelayan-pelayan-Mu ini untuk menggunakan cinta, kebijaksanaan, keberanian, dan kekuatan rahmat-Mu untuk menyelesaikan pekerjaan mereka selaras dengan kehendak-Mu. Semoga Tuhan menguatkan para pelayan-pelayan-Mu agar mereka setia dalam melakukan perintah-Mu, baik di saat sulit dan susah, di saat senang maupun penuh kebahagiaan, dan dalam segala keadaan apapun mereka tetap penuh dengan semangat dan sukacita. Semoga Tuhan membantu jemaat-Mu di sini, sehingga kasih karunia dan kesetiaan mereka meningkat, dan mereka memiliki sikap hormat dan tunduk kepada Tuhan. Semoga Tuhan memberkati semua jemaat-Mu untuk saling tolong-menolong dan saling melayani, sehingga semua jemaat hidup dalam kesejahteraan, bahkan dapat melakukan pelayanan dalam kasih kepada masyarakat, sehingga di dalam Tuhan jemaat-Mu semakin dibangun. Semua ini kami mohon dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sepanjang hidup
Saudara-saudara penatua dan diaken yang baru saja diteguhkan, sekarang saudara-saudara akan menandatangani buku kalenggahan sebagai bukti bahwa saudara-saudara siap untuk melaksanakan tugas panggilan sebagai penatua dan diaken. Saudara-saudara juga akan menerima stola yang akan saudara-saudara pakai sendiri sebagai tanda bahwa saudara-saudara siap untuk masuk di dalam pelayanan ibadah, baik itu ibadah liturgi di gereja maupun ibadah di tengah-tengah kehidupan bergereja yang lain. Juga saudara-saudara akan menerima pengingat berupa surat peneguhan yang akan senantiasa menjadi tanda bahwa saat ini saudara-saudara telah menjadi penatua dan diaken. Untuk itu akan saya panggil satu persatu, saudara-saudara diminta untuk maju ke depan dan menandatangani buku kalenggahan, kemudian memakai stola sendiri, dan setelah itu menerima surat peneguhan. Yang pertama adalah Bapak Bisma Yoga Aditya. Ya. Oke, dibuka aja. Yang putih, ya. Oke. Ya, silakan. Yang kedua Ibu Angelin Nugraheni. Yang ketiga Ibu Indarti. Ya. Yang keempat Ibu Wiwi Nur Amalina. Ibu Elizabeth Puji Lestari. Bapak Andreas Teguh. Bapak Susetyo. Ibu Erwita Dinarsari. Bapak Daniel Kristianto. Ibu Suyamti. Bapak Kristianto Budi Utomo.
Bapak Andrianto Kurniawan. Bapak Supriyanto. Bapak Yohanes Sumarno. Ini Pak Yu, Pak. Jenengan di sini. Iya. Sip. Bapak Superno. Bapak Julius Risang Bayu. Bapak Eka Rohadi Atmanto. Bapak Indarjo. Bapak Eko Yuni Widianto. Ibu Suwarti. Dan terakhir Bapak Yohanes Hartono Bambang Kristanto. Saudara-saudara yang baru saja diteguhkan sebagai penatua dan diaken, kami mengucapkan selamat datang di dalam pelayanan kemajelisan. Mari bekerja sama dan bekerja bersama-sama melayani Tuhan di tengah-tengah jemaat. Dan sekarang saudara-saudara disilakan untuk menghadap ke jemaat. Umat yang dikasihi Tuhan, inilah para penatua dan diaken yang baru saja diteguhkan. Terimalah mereka sebagai para pemimpin gereja. Bantu dan dukunglah mereka di dalam doa, dana, dan daya,
sehingga teman-teman majelis gereja ini dapat melaksanakan tugas panggilannya sebagai penatua dan diaken yang bersama-sama dengan pendeta di dalam kesatuan majelis gereja. Maka sekarang kita terima dan sambut mereka dengan penuh sukacita, para penatua dan diaken. Silahkan duduk. Saudara-saudara, mari bersama kita menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari bersama kita berdiri. Saudara-saudara, angkatlah hatimu kepada Tuhan dan arahkanlah kepada sesama. Kami mengangkat hati kepada Tuhan dan mengarahkan kepada sesama. Jadilah pengikut Kristus yang percaya dan mau bersaksi. Syukur kepada Allah, Terpujilah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. kini dan selamanya. Mari kita melanjutkan hidup dengan penuh damai sejahtera. Lakukanlah panggilan Tuhan dan hiduplah dalam damai bersama dengan seluruh ciptaan. Untuk itu terimalah berkat penyertaan seturut dengan bilangan 6 ayat 24 dan 26 yang demikian. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang